Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai observasi analisis aspek pengolahan pada ayam geprek aksara di PAL 11. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Ingrid Agustias Putri dengan NIM 02. Selanjutnya ada Mutia Maharani Delimunte dengan NIM 05. Ada Immanuel Troka Pecamatan Tambunan dengan NIM 51. Azahra Sarani Putri dengan NIM 67 dan Halimah Mutmainah dengan NIM 95. Ayam geprek ini berdiri sejak Maret 2022. Nah, saat ini laba bersih yang diperoleh sekitar 7 juta rupiah per bulan dengan omset rata-rata 1 juta rupiah per hari. Jam operasionalnya dimulai pada pukul 10 pagi hingga 3 sore. Di mana waktu-waktu tersebut cocok karena waktu makan siang. Untuk memenuhi permintaan harian, perkiraan konsumsinya yaitu sekitar 10 kilo ayam atau 120 potong. Nah, adapun harga jual tersedia dua pilihan. Yang pertama, nasi sambal plus ayam seharga 11.000 dan ayam saja seharga 7.000. Next. Baik, selanjutnya kami mencoba menganalisis bagaimana teknik pengolahan yang digunakan pada ayam geprek aksara ini. Nah, kita tahu bahwa ayam geprek itu tentunya digoreng. Nah, metode penggorengan yang digunakan adalah deep frying, di mana deep frying ini menggunakan minyak yang banyak, sehingga bahan yang digoreng itu semua tertutup oleh minyak. Semua permukaannya mendapat panas yang sama, sehingga menghasilkan tingkat kerenyahan yang baik, warna yang baik, menghasilkan tekstur yang baik juga. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti dan teman-teman, di mana bahwa mereka meneliti penggorengan dengan metode deep frying ini menghasilkan tingkat kerenyahan yang tinggi dan daya ikat air yang tinggi juga. Dia renyah, baik, namun dia tetap, kalau kita tahu ayam goreng itu ya, dia tetap juicy, tetap masih mengikat air di dalamnya, sehingga lebih enak gitu. Dia tidak kering banget, namun tetap masih juicy, ada jus dari si ayam tersebut. Itu dikarenakan metode penggorengannya di frying, sehingga dia mendapatkan panas yang sama, sehingga menghasilkan gorengan yang lebih baik. Selanjutnya, selanjutnya itu ada slide keamanan pangan dan higienitas. Nah, di slide ini itu mengacu pada tindakan untuk memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi dan diproses secara higienis. Yang pertama itu ada cuci tangan, yaitu bahwa penjamah makanan itu diwajibkan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Ini merupakan langkah dasar dalam melakukan praktik higienitas. Yang kedua itu menggunakan capitan ayam, menggambarkan penggunaan alat seperti capitan untuk mengambil ayam bukan menggunakan tangan langsung. Gunanya itu agar lebih higienis dan mengurangi resiko kontaminasi silang. Yang ketiga, memakai etalase tertutup. Penyimpanan bahan makanan atau lauk di dalam etalase yang tertutup membantu mencegah paparan debu, serangga, dan kontaminan dari lingkungan sekitar. Yang terakhir, memakai ziplock. Nah, sambalnya itu disimpan dalam plastik ziplock untuk menjaga kebersihannya dan menghindari kontaminasi dari udara luar atau tangan yang tidak bersih. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu merupakan upaya menjaga mutu. Yang pertama yaitu warna. Nah, menjaga suhu penggorengan itu agar stabil dari suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Nah, untuk menghasilkan warna keemasan yang merata dan tidak gosong. Untuk yang kedua yaitu tekstur. Menggunakan tepung dengan komposisi yang tepat serta proses pelapisan
yang benar juga menghasilkan ayam yang renyah di luar dan tetap juicy di dalam. Untuk yang ketiga yaitu daya simpan. Nah, penyimpanan ayam yang belum digoreng itu di suhu dingin 4 derajat Celcius dan ayamnya matang di suhu ruangan tidak lebih dari 4 jam untuk menjaga kesegaran serta keamanan pangan. Yang terakhir yaitu rasa. Dengan menggunakan bumbu marinasi yang meresap serta merata dan sambal geprek yang dibuat setiap hari, ini merupakan untuk menjaga konsistensi dalam rasa. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi pembuatan dalam proses ayam geprek. Dari menyiapkan alat dan bahan, marinasi ayam, pembuatan adonan, serta penggorengan. Oke, next. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk menjaga mutu dan keamanan produk. Area produksi sebaiknya lebih bersih dan tertutup untuk menghindari kontaminasi debu atau serangga. Penggunaan minyak goreng harus diperhatikan dengan menggantikan secara berkala agar tidak memengaruhi rasa dan warna ayam. Peralatan masak perlu diletakkan di atas tatakan bersih dan dipisahkan antara ayam mentah dan matang untuk mencegah kontaminasi silang. Pekerja disarankan untuk memakai sarung tangan dan penutup kepala selama proses produksi. Produk jadi sebaiknya disimpan dalam etalase tertutup. Oke, next slide. Kesimpulannya yaitu ayam geprek Aksara merupakan UMKM kuliner yang telah berproses sejak tahun 2002 dengan metode pengolahan deep frying untuk menghasilkan tekstur ayam yang renyah. Upaya menjaga mutu dilakukan melalui pengaturan suhu, penggorengan, pemilihan tepung yang tepat, serta penyimpanan bahan sesuai standar. Keamanan pangan dijaga melalui praktik higienis seperti penggunaan etalase tertutup, capitan, dan sambal dalam bentuk ziplock. Beberapa hal yang disarankan yaitu untuk area yang lebih bersih dan pergantian minyak secara berkala. Next slide. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.